Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat Google Classroom. Dalam hal ini saya akan membuat Google Classroom e-literasi Rasta 20-21. Nah, sebelum kita membuat Google Classroom, pertama kali yang perlu kita siapkan adalah sebuah akun Gmail. Setelah kita punya akun Gmail tersebut, kita login. Kemudian di beranda awal kita menuju pojok kanan atas. Nah, di sini ada icon dengan titik 9 yang berisi berbagai macam aplikasi yang disediakan oleh Google. Nah, di sini ini salah satunya yang bernama aplikasi Classroom. Di sini nanti kita membuat GCR kita. Nah, kita klik. Nah, setelah kita klik, di dalam sini merupakan sebuah wadah kita membuat kelas-kelas. Ya, salah satunya nanti kita akan membuat kelas e-literasi Rasta 20-21. Ya. Di sini ada simbol plus. Nah, kita klik saja. Kita di sini terdapat dua opsi. Opsi gabung ke kelas yang bermakna kita bisa gabung ke kelas yang telah dibuat oleh orang lain. Kemudian opsi kedua, kita sendiri sebagai pembuat kelas tersebut. Coba kita klik buat kelas. Ada beberapa uraian persetujuan. Setelah kita baca, kita centang, kemudian lanjutkan. Nah, ini adalah identitas kelas kita, ya. Bisa kita isi literasi Rasta 20-21 fotografi sains membaca artikel literasi, ruangnya bersama saya Syahirul Alim. Setelah semua sudah terisi, kita klik buat. Nah, ini proses, ya. Masih proses membuat kelas. Nah, kita sudah diarahkan di laman kelas yang baru saja kita buat. Di sini terdapat kode kelas yang bisa kita bagikan kepada peserta didik agar bisa bergabung ke kelas kita. Di sini tempat tugas kelas kita bisa upload agar mereka juga bisa melihat. Di sini anggota, kita bisa memantau siapa saja yang telah bergabung ke kelas kita, dan nilai. Ini rekapan nilai nantinya. Oke, saya langsung menuju ke kelas yang sudah saya buat pada tanggal 27 November 2020 sesuai dengan agenda kegiatan aktualisasi. Nah, di kelas GCR yang telah saya buat yang memiliki kode CWFFAQO ini sudah saya share di grup WA. Kemudian anggota grup WA juga sudah bergabung. Nanti kita bisa lihat di anggota. Nah, sebelumnya kita bahas satu persatu item yang ada di kelas ini. Forum, saya sempat menyapa mereka, kemudian tanggapan mereka juga sangat antusias. Kemudian di tugas kelas. Nah, tugas kelas ini berisi tentang tugas-tugas yang saya berikan. Nanti saya bahas detailnya. Di anggota ini ya kita bisa lihat beberapa akun yang sudah tergabung. Nah, saya menjuluki para peserta didik yang sudah tergabung di dalam program e-literasi ini sebagai Gen EL atau Gen L, ya. Ini Gen itu artinya generasi, E itu elektronik, L itu literasi. Jadi mereka adalah generasi plasma yang saya harapkan menjadi promotor program ini ke depan. Nah, ini nilai rekapan nilai-nilai para Gen L. Nah, kita lanjut ke tugas. Apa aja yang ada di dalam
tugas kelas, di sini termuat sebuah materi panduan 1 program e-literasi. Di dalamnya kita bisa mempelajari apa itu sebenarnya e-literasi. Ya, para sobat Gen L bisa melihatnya di link YouTube yang sudah saya di GCR ini. Nah, nanti kalau gini kita klik, nah, akan mengarah ke YouTube channel saya. Nah, ini contoh saja ya. Oke. Nah, setelah itu panduan yang kedua tentang struktur penulisan artikel e-literasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis artikel e-literasi. Nah, syarat-syarat tersebut bisa dipelajari di YouTube channel juga yang sudah saya share. Nah, panduan ketiga adalah cara mengisi jurnal e-literasi. Jurnal e-literasi merupakan salah satu target saya dalam program ini karena jurnal merupakan refleksi atas apa yang telah mereka baca atau para Gen L baca. Nah, di bawah ini juga terdapat beberapa artikel edisi 1, edisi 2, edisi 3, dan edisi 4. Edisi 1 sampai 4 ini saya memberikan treatment kepada mereka agar terbiasa dengan program e-literasi ya. Nantinya pastinya juga program ini akan berlanjut edisi 05, 6, 7 dan seterusnya. Sebagai salah satu contoh di dalam bacaan Gen L ini berisi tentang materi artikel. Nah, ini artikel yang saya padukan dengan fotografi sains. Coba kita lihat ya. Yang berjudul bulu. Nah, ini bulu yang saya foto, saya zoom ya. Kemudian saya berikan beberapa artikel, mereka membaca ya. Programnya 1 hari 1 lembar. Bayangkan kalau ini berjalan selama 1 tahun, berapa banyak wawasan yang mereka punya. Nah, pastikan akan menjadi manfaat yang sangat besar. Nah, setelah ada bacaan akan diakhiri, kegiatan akan diakhiri oleh mengisi jurnal e-literasi. Nah, ini ya. Apa saja yang perlu diisi dalam jurnal? Kita lihat. Ini ada nama lengkap, judul artikel yang dibaca, ringkasan isi sebuah artikel tersebut, dan tanggapan para Gen L menanggapi ini. Jadi sebagai refleksi, jadi tidak hanya membaca kemudian hilang, tapi merupakan sebuah refleksi bagi mereka sebagai pengingat bahwa kegiatan mereka berujung pada pemahaman yang harus mereka tanamkan. Nah, itu adalah program e-literasi yang terintegrasi dengan YouTube channel yang saya buat. Sosialisasinya melalui WhatsApp group. Diharapkan dengan media-media seperti ini, para Gen L siap menghadapi era yang akan datang. Makanya saya biasakan dengan program-program media-media internet sebagai modal mereka menuju era yang akan datang. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial membuat Google Classroom e-literasi Rasta 20-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.